kita namakan Talkshow Muamalah yang insya Allah akan diisi oleh Al-Ustadz Amin Nur Baits. Alhamdulillah kegiatan Talkshow Muamalah ini terselenggara atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian atas kolaborasi atau kerjasama dari KPMI Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, Korwil Balikpapan, kemudian BMT Abdurrahman bin Auf, kemudian DKM Masjid An-Nur, Kantor Otorita Bandara, dan juga ANB Channel. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Amin Nur Baits. Beliau adalah pembina ANB Channel dan juga Ustadz pembina Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Jadi dari awal beliau adalah Ustadz pembina ya dari Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Semoga para hadirin dan hadirat yang ada juga banyak ya dari para pengusaha atau mungkin calon pengusaha, insya Allah. Demikian. Jadi langsung saja format kegiatan talkshow kali ini bentuk tanya jawab ya. Dengan format tanya jawab kami persilahkan bagi bapak-bapak, ikhwan dan akhwat mungkin bisa melalui tulisan menyiapkan pertanyaan dan akan kita persilahkan nantinya langsung akan dijawab oleh Al-Ustadz Amin Nur Baits. Kami persilahkan untuk sesi pertama 3 penanya dulu. Begitu Ustadz ya. Silahkan. Ya, langsung Pak. Silahkan boleh diperkenalkan namanya, kemudian langsung pertanyaannya yang singkat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus Priyono dari Penggalang, Balikpapan. Yang kami tanyakan adalah masalah muamalah bagi hasil. Ada teman membuka usaha laundry, sementara mencari teman untuk sebagai investasi. Nah, beliau menawarkan membutuhkan investasi sebesar 50 juta. Nah, dari 50 juta itu teman memberi bagi hasilnya sebesar 2.500.000. Namun flat. Apakah itu masuk dalam kategori riba ataukah memang itu diperbolehkan di dalam muamalah? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebelumnya kita mengaturkan jazakumullah khairan kepada otoritas bandara dan DKM Masjid An-Nur yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar di kesempatan siang kali ini, dan juga teman-teman panitia, meskipun kiprahnya mungkin tidak kelihatan, tapi Masya Allah mereka memberikan peran yang luar biasa, termasuk juga jamaah sekalian, sehingga kajian kali ini atas kerjasama KPMI, kemudian Masjid An-Nur, lalu ANB Channel dan jamaah. Kalau nggak ada jamaahnya nggak jadi. Baik. Saya melihat buku ini merasa kasihan. Ini buku kertasnya putih jadi kita kuning ya. Ini nampaknya cetakan yang sudah lama sekali, tapi ternyata KPMI Balikpapan masih nyimpen seperti ini. Ya, insya Allah ini dibagikan ya. Dibagikan sudah sisa-sisa kayak gitu. Sudah ada cetakan yang terbaru lagi ya, tapi enggak apa-apa, karena gratis jadi goror enggak masalah. Baik, sekarang kita mau bahas pertanyaan yang tadi disampaikan. Bagi hasil itu flat boleh enggak? Tadi modalnya 50 juta, terus dikasih bagi hasil 2,5% atau 2,5 juta ya. 2,5 juta per bulan. Apakah seperti itu diperbolehkan?
Bagi hasil itu kaidahnya adalah sebagaimana namanya, berdasarkan hasil. Namanya saja bagi hasil. Berarti yang dibagi apa, Pak? Hasil. Dan namanya hasil itu tidak bisa dipastikan. Terkadang naik, ketika turun, fluktuatif. Konsekuensinya ketika kita sepakat bahwasanya akadnya adalah mudharabah atau bagi hasil. Berarti nanti yang dibagi harus mengikuti fluktuasi hasil. Sehingga terkadang yang dibagi bisa banyak, terkadang yang dibagi bisa turun sedikit sesuai dengan kondisi hasil. Ketika ada penawaran akad mudharabah atau bagi hasil, namun pembagiannya flat, baik berdasarkan persentase atau nilai tertentu. Berdasarkan persentase misalnya dikasih 10% atau 5% dari nilai modal. 5% dari nilai modal, 50 juta, 5%-nya 2,5 juta. Flat terus seperti itu. Ya enggak boleh kayak gini. Karena apa bedanya dengan riba? Sehingga ketika bagi hasilnya itu flat, masuk pada kategori transaksi mudharabah yang gagal secara syariah karena dia tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan kita tahu Nabi SAW memberikan acuan berkaitan dengan masalah bagi hasil. Beliau mengatakan innamal kharaju bid-dhaman. Yang namanya hasil itu berbanding lurus dengan resiko. Maka pada posisi ketika orang bagi hasil, di situ harus siap dengan menanggung resiko. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan menjawab. Bagi Bapak yang ingin bertanya silakan maju, Pak. Baik, yang bertanya berarti persiapan mendekat ke mikrofon. Iya, boleh sebelah sini ya. Yang ingin bertanya Bisa sebelah sini, Pak. ke sebelah utara masjid. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa di Indonesia ini agak sulit untuk mendapatkan pendanaan secara syar'i, Pak. Mungkin Bapak bisa mengarahkan kalau kita mau melakukan usaha yang dapat membantu pembiayaan syar'i, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Di Indonesia agak sulit untuk mendapatkan pendanaan secara syar'i. Saya tidak melihat siapa yang salah dia. Jadi kepada solusinya bagaimana. Ini masalah dan sekarang kita berpikir solusi. Terkadang kenapa orang itu merasa berat untuk ngasih modal kepada orang lain dengan akad yang syar'i. Salah satu di antara pertimbangannya adalah pengelola mungkin belum bisa dipercaya secara maksimal. Karena akad mudharabah syar'i itu kan sifatnya berdasarkan hasil tadi, Pak ya. Kita ngasih modal misalnya 100 juta, silahkan dikelola, kalau untung bagi bersama, kalau rugi ditanggung bersama. Nah, saat ada klausul rugi ditanggung bersama, terkadang kalau pengelola merasa aman. Nanti kalaupun rugi saya nggak nanggung resiko, modalnya hilang nggak apa-apa. Nah, dengan sebab itulah banyak orang yang terkadang merasa berat untuk ngasih modal dengan menggunakan akad versi syariah. Karena ternyata posisi pengelola sendiri kurang begitu dewasa dan bertanggung jawab dalam mengembangkan dana tersebut. Kita kalau melihat potensi dana kaum muslimin itu luar biasa, Pak. Kaum muslimin punya potensi dana yang sangat besar. Sebagai contoh ya, sekarang kan ada banyak sekali beberapa perusahaan yang membuat bisnis crowdfunding tanpa harus menjadi bank. Kalau dulu, orang kalau ingin narik dana dari masyarakat, dia harus berupa bank atau koperasi. Kalau koperasi terbatas pada anggota. Kalau bank, dia bisa lebih luas. Nah, untuk bisa jadi bank atau bikin koperasi, peraturannya cukup ribet. Sekarang orang bisa menarik dana dari masyarakat tanpa harus jadi bank dan bukan koperasi. Contohnya apa, Pak? Berbagai macam e-wallet yang kita kenal ya. Ada GoPay, ada OVO, ada Dana, Link Aja, dan seterusnya. Kaum muslimin dalam menggunakan e-wallet itu setiap hari. Bahkan bisa jadi setiap saat ketika dia butuh. Berapa kira-kira nilai yang bisa masuk ke sana? Anggap saja misalnya Pak, dalam sehari orang top up e-money ya, untuk parkir, atau untuk tol, atau untuk e-wallet.
untuk transaksi. Anggaplah misalnya sehari 100.000, sehari ya Pak. 100.000 sehari. Itu satu orang. Di Balikpapan ada nggak kira-kira 1 juta orang yang top up seperti itu? Mungkin nggak sampai. Sampai kalau Balikpapan? Nggak sampai ya. Tapi kalau Jakarta bisa lebih dari 1 juta. Belum lagi daerah-daerah yang lain, Surabaya, Semarang, Medan atau kota-kota metropolitan yang sangat padat penduduk. Yang menggunakan itu banyak sekali. Anggaplah misalnya sampel Jakarta saja Pak. 100.000 per hari untuk 1 juta. 100.000 kali 1 juta berapa? 100 M sehari. 100 M itu baru Jakarta saja. Nanti di kota yang lain ada 100 M lagi. Karena mayoritas penduduk kita adalah Muslim, berarti kira-kira dana itu milik siapa? Milik Muslim. Masjid mana yang bisa ngumpulin donasi 100 M sehari? Tapi kalau Anda bertanya, perusahaan crowdfunding mana yang bisa ngumpulin 100 M per hari? Banyak. Perusahaan-perusahaan itu dia bisa ngumpulin misalnya GoPay, OVO dan seterusnya. Dia bisa ngumpulin dalam jumlah yang sangat banyak. Karena banyak sekali orang yang top up karena dia mau pakai ini. Apalagi sekarang transaksi cashless itu kan lebih dimotivasi. Biar meminimalisir negara mencetak mata uang kertas atau koin. Nah, di posisi ini berarti kita sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Cuman potensi itu tidak bisa dikelola dengan maksimal. Bisa nggak Pak kita membuat sistem permodalan yang syar'i di mana ada orang yang menyerahkan modalnya dan mengikuti akad syariat? Bisa. Melalui bank mungkin agak berat karena itu akan berbenturan dengan banyak regulasi yang mereka punya. Kita misalnya mengembangkan sendiri. Dana dari teman-teman ini antara satu dengan yang lain saling dipinjamkan dalam bentuk kelompok pemodal ya, pokdal atau yang lainnya. Cuman masalahnya kadang orang nggak percaya. Ini di satu lingkaran kami, circle kami, belum tentu semuanya amanah. Kadang ada yang amanah, ada yang satu tidak amanah. Gara-gara satu tidak amanah, potensi dana hilang ada nggak? Besar. Salah satu saja tidak amanah, potensi dana hilang itu besar. Sehingga terkadang kita berharap ingin sesuai syar'i, tapi masyarakatnya sendiri belum siap. Salah satu penyakitnya adalah tidak amanah dan dia merasa aman kalau dia mendapatkan modal karena dia tahu ini pun nanti kalau rugi kan kamu yang nanggung resiko, bukan saya. Maksudnya nanggung resiko keuangan. Saya pernah bikin seperti itu di Jogja ya, dan itu pun kecil-kecilan ya. Kita sebenarnya tujuannya membantu kaum muslimin yang terjerat riba agar utang-utang riba itu bisa segera tertutupi. Akhirnya kita kumpulkan dana dari jamaah yang jangkauannya anggota. Karena kalau saya sampaikan secara online kemudian jangkauannya luas, berbahaya bagi kami. Sebab itu menyalahi aturan OJK. Orang tidak boleh narik dana dari masyarakat kecuali ada izin dari OJK. Akhirnya kita batasi anggota silahkan bergabung. Ada yang ngasih uang 5 juta, ada yang ngasih uang 3 juta, ada yang sekian puluh juta, dan seterusnya. Kita kumpulin dana itu. Hasil dana yang terkumpul kita gunakan sebagai amunisi untuk melunasi utangnya kaum muslimin Jogja dan sekitarnya. Alhamdulillah ada puluhan orang yang sudah bisa kita tutupi utangnya. Dari sekian puluhan orang itu, mereka punya kasus dengan bank, lalu kita sampaikan. Kami coba lakukan pendampingan untuk nego dengan bank agar bunganya dihilangkan atau minimal diturunkan terus ditutupi dengan uang tadi, potensi dari masyarakat tadi. Lalu mereka nyicil. Nah, saat giliran mereka nyicil, wis ditulung mentung. Ini bukan yang nulung mentung tapi yang ditulung mentung. Sehingga dia sudah ditolong, kadang hilang, ya. Tidak tertib ketika membayar dan bisa jadi dia hidupnya lebih mengedepankan apa yang bukan kewajiban dia dan seterusnya. Masyarakat kayak gini gimana solusinya Pak? Jadi kalau ngubah karakter kan susah ya. Kita ngasih edukasi ceramah sampai berbusa. Ngubah karakter bisa nggak? Bisa? Bisa. Kita doakan semoga dia dapat hidayah. Susah. Mungkin dia tahu ini nggak boleh, kamu melakukan pelanggaran, itu kan duit orang, kenapa nggak segera kamu gunakan untuk nutupi utang?
Malah dipakai beli HP baru, beli motor baru, kendaraan baru, dan seterusnya. Nah, sikap-sikap tidak amanah seperti inilah yang menjalar di tengah kaum muslimin. Makanya kalau berbicara, kita buat sistem syariah. Nah, masyarakatnya kalau belum siap gimana? Kalau ahlinya Pak sudah banyak. Jadi Indonesia tidak kurang orang yang paham tentang bagaimana konsep syar'i dalam bidang keuangan. Masalahnya pelaksananya yang kadang kesulitan. Jangankan Pak ya, di area seperti yang Bapak sampaikan ya, area umum misalnya. Kadang dalam satu komunitas yang mereka sudah sama-sama belajar, terkadang masih banyak pelanggaran. Padahal itu satu komunitas. Ada 1-2 orang yang kadang dia nggak amanah, ngerusak perjalanan untuk menuju syariah. Kita berharap semoga ini bisa diwujudkan dengan ikatan-ikatan komunitas. Jadi kecil-kecil tapi banyak ya, meskipun nilainya tidak besar. Tapi yang lebih penting untuk diperhatikannya, ini satu pelajaran dari kisah Abdurrahman bin Auf. Mungkin Bapak sudah tahu ya, Abdurrahman bin Auf ketika hijrah, beliau mulai dari nol. Pedagang kaya sampai di Madinah, kaya di Mekah sampai di Madinah, mulai dari nol. Beliau dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan sahabat siapa namanya? Siapa? Sa'ad bin? Bukan bin Ubadah. Sa'ad banyak sekali Sa'ad. Sa'ad bin Walad. Enggak ada Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas itu Mekah. Sa'ad bin siapa? Sa'ad bin Zaid. Sa'id bin Zaid itu sahabat yang dijamin masuk surga. Coba diurutkan, ada berapa Sa'ad? Sa'ad bin Mu'ad, bukan. Itu pemuka suku Aus. Sa'ad bin Rabi'. Beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Lalu oleh Sa'ad bin Rabi' ditawari apa? Ditawari istri, ditawari modal, ditawari harta. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak. Beliau cuma minta, dullani aina suq, tunjukkan saja di mana pasar. Akhirnya ditunjukkan pasar yang cocok untuk pengembangan usaha, dan dari situlah Abdurrahman bin Auf mengembangkan usaha beliau. Maka dari sini kita dapat pelajaran. Bagi seorang muslim ketika dia mengawali bisnis, kok pertanyaan pertama modalnya dari mana, itu sudah gagal dari awal. Berarti dia bukan cocoknya seorang pebisnis. Pebisnis yang sejati itu bukan nyari modal. Pebisnis yang sejati itu dikejar investor. Pak, saya mau tanam modal di usaha Bapak. Itulah pebisnis yang sejati. Bukan nyari-nyari modal. Siapa yang mau ngasih modal saya? Masya Allah, ini orang mau ngilangin duit orang. Tapi pebisnis yang sejati adalah dia bisa menunjukkan keunggulannya, kelebihannya dalam usaha, sehingga banyak orang tertarik untuk bergabung di situ. Begitu Pak ya. Jadi yang dipikir bukan nyari modal, tapi yang dia pikir adalah apa yang bisa saya kembangkan untuk usaha dan menarik perhatian kaum muslimin mau bergabung. Wallahu a'lam. Baik, mungkin dari bapak-bapak ikhwan yang ingin bertanya bisa memposisikan diri di sebelah kiri kami ya, sebelah kanan masjid ini. Mic-nya ada di sini. Atau mic ada di belakang kamera ya. Iya. Baik, sambil kita kami membaca, iya sambil baca nih ada pertanyaan Ustadz dari disebutkan namanya Ummu Maryam. Ummu Maryam ini apakah termasuk riba jika seseorang membeli emas, contohnya anting emas. Jika saat pulang ke rumah baru sadar ternyata anting emasnya terlupa di toko emas dan baru sempat diambil beberapa hari kemudian. Kelupaan diambil Ustadz. Ya, ini tidak termasuk riba ya. Karena kan Anda sudah menerima saat beli tadi kan. Sudah menerima, tapi saat pulang yang diterima ketinggalan. Sehingga tidak terhitung transaksi yang tidak tunai. Tidak bisa disebut sebagai transaksi yang tidak tunai. Transaksi Anda tunai, emasnya sudah dibayar, emasnya sudah diserahkan, cuman setelah Anda terima, ketinggalan, tidak Anda bawa. Dan ini tidak dianggap jual beli emas secara tidak tunai. Sehingga bukan riba. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjawab. Ada yang ingin bertanya dari pihak ikhwan, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian? Ada? Kalau belum ada saya bacakan pertanyaan dari Umahat aja ya. Bagaimana hukumnya apabila jual barang di mana barang tersebut kami distributor dan tidak ada stoknya,
kami masih proses order ke pabrik, namun si pembeli langsung transfer DP atau kadang transfer senilai barang yang dipesan tadi yang kami jual. Pembeli langsung transfer DP padahal barangnya belum dibeli atau sudah dibeli? Datang dari distributor, Ustaz. Belum datang dari Dari distributor. dari produsen. Ada dua pilihan yang bisa dilakukan karena Anda belum memiliki barang itu atau belum menerima barang itu. Maka intinya Anda tidak boleh bertransaksi. Anda tidak boleh bertransaksi. Bagaimana kalau konsumen sudah transfer uang? Konsumen yang sudah transfer uang ada dua pilihan. Pertama, uang dikembalikan. Atau yang kedua, Anda tahan uang itu sebagai jaminan. Namun tidak boleh dimiliki. Jadi uang itu statusnya seperti uang titipan. Aku titip dulu ya, uang senilai sekian. Uang titipan ini silahkan nanti dijadikan pembayaran jika barang sudah datang. Artinya sudah dilakukan akad. Nah, kalau demikian insya Allah tidak masalah. Sehingga Anda posisikan uang itu bukan sebagai milik Anda, tapi uang itu masih menjadi milik konsumen. Sampai barang Anda terima, lalu baru dilakukan akad dengan konsumen. Wallahu a'lam. Baik, dari Ikhwan, Bapak-bapak, saudara-saudara ada yang bertanya ke sebelah kiri. Kami bacakan kalau sambil menunggu pertanyaan dari para bapak-bapak, saudara-saudara. Bagaimana dengan hukum zakat untuk barang-barang dagangan yang lama tidak laku karena sudah kalah model dengan produk terbaru, atau barang yang jarang dipakai, serta barang yang akan diretur ke importir, namun masih belum terkirim dan masih di gudang kami? Ada 3 jenis berarti tadi ya. Barang yang lama tidak laku dan masih ada keinginan dijual atau tidak karena sudah kalah tren. Iya, mau diretur kelihatannya tadi saat. Yang barang lama tidak Iya. laku tadi. Sudah Kalau kalah masih ada model. keinginan untuk dijual, berarti masih berstatus barang dagangan. Tapi kalau sudah nggak ada keinginan untuk dijual, dan ini barang-barang lama kita sisihkan saja, nanti dibagikan ke masyarakat. Nah, kalau seperti itu tidak lagi dihitung sebagai barang dagangan. Karena Anda sudah tidak lagi berkeinginan untuk menjualnya. Tapi kalau masih berkeinginan untuk menjual, berarti Anda harus membayarkan zakatnya. Yang kedua, barang yang mau diretur. Barang yang mau diretur sudah diakadkan dengan distributor atau belum? Misalnya cuma belum terkirim nih ya, tadi. kalau sudah diakadkan, ini mau saya kembalikan ya. Nilainya berapa? Nah, setelah diberitahu dari daftar barang yang mau diretur, distributor setuju, silakan nanti dikembalikan. Oke, deal, nanti nilainya sekian. Cuman uang ditransfer setelah barang sampai. Nah, yang seperti ini tidak dihitung zakatnya karena sudah jadi milik distributor sejak Anda deal untuk pengembalian barang itu. Berarti kan sudah bukan lagi milik penjual ya, tapi milik distributor. Bisa dipahami? Baik. Sebab kata kunci zakat menjadi kewajiban kita jika harta itu milik kita. Tapi kalau sudah jadi milik orang lain, bukan lagi milik kita. Contoh ya, Anda jualan beras. Lalu ada pembeli beras 1 kintal misalnya. Di tempat Anda ada 10 kintal. Saat Anda mau ngitung zakat, yang 1 kintal ini dihitung nggak Pak? Karena dia sudah lama nggak diambil-ambil. Ada yang beli beras 1 kintal tapi lama nggak diambil-ambil. Ya, jawabannya itu bukan milik kamu. Sudah laku tapi dititipkan di tempatmu. Maka harta ini karena bukan harta kamu, kamu tidak wajib menzakatinya. Seperti ini, paham ya? Baik, intinya kalau itu bukan lagi milik kita, maka kita tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Bapak ada yang bertanya? Bapak tadi sudah ya? Kalau begitu saya ingin membacakan lagi dulu, nanti silahkan Ini ada yang menarik dan saya pikir ini akan banyak yang mirip pertanyaannya. Izin bertanya bagaimana hukumnya ketika seorang pemborong pekerjaan renovasi seperti saya, ini pemborong ya. Apa hukumnya? Seperti saya itu ada di tulisan itu? Iya ada, seperti saya Oh, gitu. seperti saya. Iya. Berarti bukan? Bukan. Oh, bukan. Saya membacakan itu ya, bukan kami yang di sini, bukan. Bagaimanakah hukumnya ketika seorang pemborong pekerjaan renovasi seperti saya meng-up
atau menaikkan harga jasa plus material dari sebuah vendor. Namun vendor memberikan fee juga kepada saya. Karena kadang saya juga memberi fee pada marketing yang mengiklankan jasa saya. Baik. Ada vendor, kemudian dia melakukan akad dengan kontraktor. Akad kontraktor itu apa akadnya? Misalnya vendor minta tolong dong bangunin rumah misalnya ya. Lalu dia akad dengan kontraktor. Itu akadnya apa namanya, Pak? Istisna, akad istisna. Pesan untuk dibuatkan barang. Sudah? Nah, selanjutnya dalam akad istisna, harga itu fix di depan. Misalnya setelah vendor menyebutkan spek yang diinginkan, kemudian kontraktor ngitung, Pak kurang lebih dengan spek yang Bapak inginkan nanti kurang lebih jadi seperti ini rumahnya. Setuju atau tidak? Dan RAB yang kami buat total nilainya anggaplah 500 juta. Baik, kemudian vendor setuju, sudah saya setuju. Baik, terus ini Pak ada tambahan, fee proyek. Fee proyek kami minta 50 juta. Jadi nanti bayar 550. Siap, sudah total 550 itu harga semuanya. Yang 50 mau disebut fee, 50 mau disebut keuntungan, bebas. Nah, dari 500 tadi, vendor menaikkan harga, boleh enggak? Silahkan. Karena itu seperti jual beli biasa. Ini barang saya jual harganya 10.000, tapi nanti ada biaya admin 2.000. Jadi kita masih minta tambahan dari nilai barang ini. Konsumen setuju, kan berarti harganya berapa? 12. Mau dipisahkan, mau digabungkan kan sama saja. Dan di 10.000 itu saya sudah ngambil untung. Kulaknya cuma 500, saya jual 10.000, boleh enggak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Yang penting jangan terus terang. Bikin sakit hati. Berapa kamu beli? 500. Terus kamu jual berapa? 10.000. Nah, itu. Saya ngambil untung dari jualan ini boleh? Boleh. Saya tambahkan biaya admin? Boleh. Sah-sah saja. Yang penting dia setuju. Maka masalah harga kembali kepada kesepakatan. Karena itu insya Allah tidak masalah seorang kontraktor, misalnya dia menetapkan total nilai kontrak sekian, dan nanti saya minta fee manajemen atau fee apa dengan nilai sekian. Berarti kan harganya itu totalnya, total harga kontrak dan fee tersebut. Hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, silakan Bapak tadi yang ingin bertanya. Pakai mic, Pak. Bismillah. Kita tahu bahwa sekarang banyak lembaga-lembaga keuangan yang berlabel syariah, Pak ya. Bank syariah, Pegadaian syariah. Apakah itu sudah syar'i, Pak? Kita berhubungan sama itu. Iya. Jadi kalau Bapak bertanya apakah itu sudah sesuai syariah, sebenarnya pelaku yang lebih tahu ya. Mungkin kalau Bapak tanya ke mereka, apakah kamu sudah yakin tempat kamu bekerja sesuai syariah? Belum yakin. Nah, kalau belum yakin ya jangan ngeklaim syariah. Jadi mohon maaf begini. Kenapa sih orang itu menggunakan label syariah? Kenapa label syariah dipakai, Pak? Hah? Biar orang lebih percaya. Kalau nggak dikasih label syariah, mengesankan apa? Mengesankan riba, apalagi tidak amanah, penuh dengan dosa, dan seterusnya. Kan gitu kan? Sehingga semua entitas yang dikasih label syariah itu berangkat dari masalah. Kenapa perlu dikasih label syariah? Kalau emang nggak ada masalah kan nggak perlu dikasih label syariah. Pernah nggak nemu HP syariah? Mobil syariah di depan itu ada nggak, Pak? Ada? Nggak ada. Kita tidak akan memberikan label syariah untuk sesuatu yang tidak dinilai orang sebagai benda yang bermasalah. Rumah syariah ada nggak? Rumahnya di mana? Di Karyango. Sudah sesuai syariah belum? Ada nggak rumah syariah, Pak? Yang ini rumah syariah, ini rumah non syariah gitu ada?
Namanya rumah adalah tempat tinggal, sehingga apakah ini nanti berisi kebaikan atau tidak tergantung aktivitas orang yang berada di dalamnya. Baik. Terus kenapa dia dikasih label syariah? Berangkat dari masalah. Makanya ini sekaligus bukti bahwa bank itu riba. Makanya dikasih syariah. Pegadaian syariah itu bukti bahwa pegadaian itu riba. Contoh yang lain, apa? Asuransi syariah itu bukti bahwa asuransi sendiri itu goror. Terus dia kasih label syariah biar menanamkan kepercayaan di masyarakat. Selanjutnya, apakah sudah sesuai syariah? Nah, yang kayak gini kita tidak memberikan hukum secara global, tapi lebih kepada produk. Terbukti beberapa kawan yang bekerja di sana, mereka mengaku bahwa praktek kami memang belum 100%. Masih banyak yang melanggar. Terutama ya untuk produk lending. Jadi bank itu kan ada produk funding sama lending. Terutama untuk produk lending, di mana bank mengeluarkan dana untuk masyarakat. Pada produk lending, umumnya perbankan dia menggunakan transaksi yang masih tidak sejalan dengan syariah. Ada bunganya di situ, ada ribanya di situ, dan seterusnya. Oleh karena itu dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, kalau Bapak bertanya apakah sudah sesuai 100%, pengakuan mereka sendiri belum. Pengakuan mereka sendiri. Cuman begini ya, terkadang banyak orang yang menggunakan label tapi tidak bertanggung jawab. Ada enggak di antara bapak-bapak yang berani angkat tangan? Saya bertakwa gitu. Coba yang bertakwa angkat tangan. Namanya siapa? Bimo. Mas Bimo sudah bertakwa belum? Sudah, Masya Allah. Kelas berapa Mas Bimo? Kelas berapa? Kelas 3. Enggak punya dosa, Pak. Sehingga ketika beliau menyatakan saya bertakwa, salah atau benar? Sudah sunat belum? Sudah, sholatnya sah ya. Sudah tamyiz ya. Baik. Nah, jamaah, jadi terkadang ada orang yang misalnya mengklaim dirinya bertakwa. Kita saja merasa malu. Aku adalah orang yang bertakwa. Masa orang bertakwa ngaku kayak gitu? Aku wali Allah, masa wali Allah ngaku? Mana ada wali Allah ngaku? Seorang muslim yang baik akan menyembunyikan kebaikannya. Akan menyembunyikan statusnya. Dia mukmin, dia menyatakan mukmin karena mukmin itu status agama. Saya mukmin, itu diakui. Saya muslim, saya mukmin, enggak masalah. Tapi kalau saya bertakwa, ini predikat lebih tinggi. Enggak boleh orang ngaku-ngaku. Nah, mengklaim ini sudah sesuai syariah. Awas loh ya. Kamu menggunakan nama yang ada konsekuensi berat di situ. Bisa nggak kamu jamin memang praktek kamu sudah sesuai syar'i? Kalau masih ada pelanggaran, oh bahaya. Kau menggunakan nama mulia, tapi ternyata masih penuh dengan pelanggaran. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini sudah ada mic wireless, jadi yang mau bertanya di sebelah sini, di belakang sana boleh, silakan. Oh di depan ini malah ya. Kalau di depan di sini aja. Ini dulu. Maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi dari Balikpapan. Mau bertanya, jadi ada case di sebuah masjid, Ustaz. Di situ menjual buku, terus di situ pembayarannya nanti dimasukkan ke dalam kotak infak yang kotak infaknya berada di dalam masjid dengan nilai yang sudah ditentukan dengan tujuan nanti dalam uang itu nanti dikembalikan lagi untuk membeli buku biar buku itu bisa tersalurkan ke jamaah-jamaah sekitar gitu yang ingin menginginkan. Apakah ini termasuk hal yang terlarang gitu, Ustaz? Gitu. Baik, karena transaksi di dalam masjid ya. Nah, jual beli di dalam masjid menurut jumhur ulama statusnya makruh. Enggak sampai haram dan transaksinya sah. Tapi menurut mazhab Hambali haram, dilarang. Nah, kalau kita menggunakan pendapat jumhur, ya praktek ini makruh. Nah, karena makruh jangan dirawat. Makruh itu diupayakan untuk ditinggalkan
Sebab makruh itu termasuk larangan, hanya saja tidak sampai tingkatan dosa. Karena itu bisa kita sarankan kepada takmir, jika memang mau demikian, maka sebaiknya transaksi dilakukan di luar. Transaksi dilakukan di luar, pembayaran jangan pakai kotak infak. Karena kalau di luar kotak infak ya, Indonesia Pak, wallahu a'lam. Jadi mungkin masalah teknis pembayaran bisa menggunakan transfer atau apa, tapi untuk transaksinya upayakan di luar. Tidak harus jauh-jauh ya. Bisa misalnya di sekitar masjid, yang penting pokoknya di luar masjid. Baik. Ada transaksi yang dilakukan di dalam masjid, bahkan di Masjidil Haram. Siapa itu? Transaksi apa? Sewa kereta. Sewa skuter, sewa kereta, itu di dalam Masjidil Haram. Dan pernah dibahas oleh para ulama. Kayak gini gimana prakteknya? Padahal dalam mazhab Hambali, yang itu negara Hambali ya, ini haram, hukumnya nggak boleh. Ya, mereka menyampaikan min babid darurah. Ini darurat. Coba bayangin Pak, kalau transaksi sewa itu di luar masjid. Jadi ada orang di dalam mau sewa kereta, keluar dulu. Nggak bisa masuk. Karena kita tahu suasana Masjidil Haram. Sehingga kalaupun ada demikian, sifatnya darurat. Wallahu a'lam. Baik, tadi ada yang bertanya, satu Bapak di belakang. Iya, itu. Mic-nya. Baik, dibacakan dulu sambil menunggu Sambil perjalanan menunggu, tadi banyak bertanya, penanya dari Umahat ini, atau dari Akhwat, bagaimana hukumnya bergabung ke affiliate? Ini kita sebutkan aja itu Ustaz ya, brandnya ya contoh. Shopee atau TikTok affiliate, bagaimana hukumnya? Jadi pada prinsipnya bisnis afiliasi itu kan bisnis perwakilan ya. Orang menjadi wakil pemilik barang untuk menjualkan produk, lalu dari situ dia dapat fee. Boleh nggak Pak kayak gitu? Boleh. Dan akadnya untuk afiliasi itu lebih tepatnya adalah akad jualah. Akad jualah itu dibayar jika berhasil. Jadi kalau afiliat nggak berhasil kan nggak dibayar ya? Nggak dibayar. Jadi kalau dia sudah dapat link referral, terus dia pasarkan, ternyata kok nggak ada yang berminat, nggak dibayar ya? Nggak dibayar. Berarti akadnya akad jualah. Jual jasa tapi dibayar jika berhasil. Boleh nggak seperti ini Pak? Boleh. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? 1, tidak boleh berbayar. Siapa yang jadi afiliator saya, bayar dulu 50.000. Nah kalau berbayar seperti ini, jadinya gharar. Kenapa kok gharar Pak? Karena 50.000 itu, dia beli apa? Dia bayar 50.000 itu? Enggak jelas. 50.000 itu yang dia dapatkan adalah peluang dapat pasar. Peluang dapat pasar. Yang belum tentu ada. Sudah bayar 50.000, dikasih kesempatan untuk memasarkan selama 6 bulan. Ternyata selama 6 bulan enggak laku. Rugi berapa? 50.000. Atau selama 6 bulan laris. Untung. Karena dia bisa balik modal 50.000 plus dapat untung. Nah yang kayak gini enggak boleh. Karena ketika itu dibayar berarti ada sisi gharar. Dia bayar 50.000 dan yang dia dapatkan adalah peluang pasar. Yang kedua, tidak boleh ada syarat beli dulu. Kamu boleh gabung afiliasi kami, tapi syaratnya belanja. Kalau seperti ini jadinya menggabungkan 2 akad dalam 1 akad. Akad pertama jual beli, akad kedua akad ijarah atau jualah. Syarat ini harus ini. Dan apabila ada 2 akad yang digabungkan dalam 1 akad 1 plus akad 2, di mana akad 1 adalah akad utama, akad 2 akad tambahan syarat akad pertama, maka transaksi seperti ini namanya menggabungkan 2 akad. Ini tidak dibolehkan. Oleh karena itu selama syarat ini enggak ada, tidak harus bayar dan tidak harus belanja, insya Allah afiliasi hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Ini Ana perlu sambung karena tadi temanya sama terkait hukum affiliate, entah itu e-commerce yang ada. Tapi kemudian ini beliau tampil di video hanya tangan saja, pakai handshake, pakai suara wanita tapi no musik.
Ya, jadi hanya tangan saja tampil. Nah, karena namanya jualan ketika diam saja kan nggak laku. Apalagi yang tampil kakinya kan malah bahaya ini. Lah gimana lagi namanya orang jualan? Sama seperti orang ngajar. Nah masalahnya, tapi Pak itu kan mengekspos wanita. Kalau demikian berarti Anda jangan keluar. Ada kondisi tertentu di mana mau tidak mau itu terjadi. Sehingga kembali kepada masalah satu, Anda butuh nggak di bagian itu? Butuh. Ketika Anda butuh, berarti berkonsekuensi Anda harus melakukannya. Apalagi kalau ini dibatasi, misalnya produk wanita ya. Contoh cadar atau mukena atau jilbab. Kira-kira yang nonton bapaknya atau ibunya? Hah? Coba tanya ke jamaah. Yang seneng nonton kayak gitu yang mana? Jadi mau gimana lagi kan, namanya orang jualan kan pasti dia akan menyampaikan berdasarkan itu. Kecuali begini ya, Pak boleh nggak pakai model wanita? Nah itu pembicaraan berbeda. Karena pakai model wanita nanti akan tampil sosok wanita. Kalau seperti itu tentu saja harus dihindari. Sepanjang Anda bisa menggunakan penggantinya, contohnya manekin ya. Anda bisa pakai manekin, gunakan manekin. Manekinnya ada kepalanya Pak, yang mukanya polos. Jadi cuman buletan aja ya. Silahkan dipakai. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Bapak tadi yang sudah ada mic-nya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu wabarakatuh. fikum Ustadz. Barakallahu fiik. Mungkin pertanyaan ini sudah berulang, tapi Ana berusaha minta nasihat dari Ustadz. Ana salah satu PNS ASN di salah satu kementerian. Terus meminjam uang di bank konvensional dengan jaminan SK. Apa hukum dan minta nasihat dari Ustadz jika terlanjur? Sudah terlanjur. Masya Allah. Ya memang kalau sudah terlanjur baru ditanyakan ya gimana lagi Pak. Kalau Bapak bertanya sebelum kejadian kita larang ya. Cuman ketika Bapak bertanya sudah terlanjur, nah apa yang harus dilakukan? Saya nggak tahu dari sisi peraturan pemerintah. Apakah seperti ini termasuk pelanggaran hukum atau tidak? Karena Masya Allah ya, banyak sekali SK-SK yang disekolahkan Pak. Tapi orang pinter-pinter itu. Habis lulus, masuk lagi, lulus, masuk lagi. Sudah berapa kali sekolah itu sampai S3, S4, S5 itu. Sekolah berkali-kali. Ya besok lagi jangan sampai dilakukan. Kami harapkan Bapak bisa segera melunasi itu secepatnya. Kalau Bapak bisa menjual aset yang tidak produktif ya. Aset tidak produktif yang bisa Anda gunakan untuk nutupi utang itu lebih cepat, insya Allah lebih bagus. Atau mungkin ada saudara yang mau nalangi utang Bapak, itu juga bagus. Intinya sebisa mungkin jangan sampai Bapak bertahan di situ, karena cicilannya tiap bulan atau tiap pekan? Tiap bulan. Rumus cicilan itu apa? Cicilan sama dengan pokok plus riba. Bulan ini bayar riba. Bulan depan bayar riba. Bulan depan riba lagi. Dosa besar diulang tiap bulan. Padahal dosa riba itu yang disabdakan Nabi SAW bagi orang yang bayar riba. La'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu. Rasulullah SAW melaknat yang makan riba dan yang memberi makan riba. Bulan ini dilaknat, bulan depan dilaknat, bulan depan dilaknat. Kan gitu Pak ya? Makanya kalau bisa langsung bleng, udah dilaknat sekali. Ya, itu pun masih dilaknat karena kan ada bunganya itu, ada ribanya. Jadi tidak berulang, mengulang dosa-dosa besar. Waliyadzubillah, mudah-mudahan Pak, sebelum mati sudah tutup. Jadi kita tidak mati dalam keadaan sedang merutinkan dosa besar. Padahal istiqomah dalam melakukan dosa besar kan bahaya ya. Karena itu bisa jadi kebiasaan. Wallahu a'lam. Baik, kami nanyakan dulu yang ditulis. Bagaimana hukumnya sistem bagi hasil ketika pelaksana usahanya qadarullah ada uzur sehingga usaha mandek dan tidak ada pembagian hasil dari keuntungan untuk sementara waktu. Ya. Apakah boleh
pelaksana usaha ini mengganti modal? Baik, saat dia sudah tidak mampu karena uzur, terus usahanya mandek si pengelola ini, ada dua pilihan. Pertama, mudorobahnya segera diselesaikan, artinya dihentikan ketika itu, dan likuidasi pencairan aset yang ada biar tidak terlalu besar nilai kerugian. Ya. Yang kedua, digantikan yang lain. Saya sudah nggak sanggup, tapi coba saya carikan teman yang bisa melanjutkan pengelolaan agar usaha itu tidak berhenti sehingga gagal ya. Sehingga kalau sudah ada yang melanjutkan yang lain, walhamdulillah insyaallah bagi hasil tetap bisa dilanjutkan. Nah, Jadi ada pengembalian modalnya. Senilai apa pengembalian modal? ya apakah harus ada pengembalian modal? Kembali kepada kerugian itu karena sebab pengelola atau karena keadaan yang menuntut terjadi kerugian. Kalau karena sebab pengelola, misalnya yang bersangkutan diam saja, tidak menjalankan usaha itu dan tidak memberitahu. Akhirnya pemodal merasa, investor merasa aman ya. Padahal sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Tapi dia tidak memberitahu. Sampai akhirnya terjadi kerugian. Berarti ada keteledoran. Kalau ada keteledoran, maka yang menanggung resiko adalah yang teledor. Siapa yang teledor? Pengelola. Didiamkan saja, dia diam saja. Berarti pengelola dalam hari ini teledor. Nah, kalau terjadi resiko, pengelola wajib menanggung ganti resiko tersebut. Wallahu a'lam. Baik, silakan Bapak sebelah sini ada yang bertanya. Masya Allah, Ustaz ini. Apa Ustaz? Bismillah. Kembali mungkin lebih detail lagi karena kemarin mungkin nanyanya baik pun. Jadi mohon hukum daripada kita menerima metode pembayaran yang sesungguhnya metode tersebut tidak kita inginkan. Sebagaimana kita pelaku B2B terkait dengan menerima pembayaran dengan mekanisme SCF atau SKBDN. Mungkin Ustaz Ami bisa didetailkan kembali hukumnya daripada kita menerima pembayaran yang seperti tersebut. Baik, di antara resiko yang akan ditanggung oleh vendor ketika dia menerima melalui metode SKBDN apa Pak? Enggak, resikonya apa? Diskonto kalau dipercepat. Tapi kalau ditunda, sabar cukup lama. 6 bulan maksimal. Maksimal 6 bulan. Wallahu a'lam. Kemarin juga ada yang tanya seperti itu ke saya, boleh nggak sih kita mempercepat itu? Jadi kita tarik sebelum 6 bulan karena ini ganggu cash flow. Tapi konsekuensinya ada diskonto. Jadi nanti nilai yang seharusnya kita dapatkan dikurangi ya. Saya sendiri belum tahu tentang hukum seperti ini dan saya waktu ditanya itu juga saya sampaikan saya mohon waktu untuk mempelajarinya. Cuman sebagai saran jika Anda bisa bersabar untuk bertahan selama 6 bulan agar tidak ada diskonto, insya Allah lebih selamat. Sehingga misalnya nilainya 100 juta, Anda sabar 6 bulan baru dibayar 100 juta. Insya Allah lebih selamat. Tapi kalau mau diskonto, coba nanti ditanyakan lagi ke asatidzah yang lain. Nah, wallahu a'lam. Silakan Bapak, saudara-saudara sekalian, boleh angkat tangan nanti mic-nya kita geser. Bapak di belakang silakan ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Budi wabarakatuh. dari Samarinda. Dari Samarinda? Nah, Ustaz. Baik, ini ada pertanyaan. Kebetulan kan istri kan jualan online Ustaz ya. Jadi postingnya via IG gitu, Instagram. Nah, lalu dari follower-followernya itu pesan lewat IG juga. Ada salah satu mungkin pelanggannya yang memang sudah cukup lama dan kenal, itu cara pembayarannya langsung dideposit. Misalnya katakanlah bulan ini ditransfer ke istri saya gitu mungkin 3 juta atau 5 juta. Akhirnya ketika istri buka menu dia tinggal WA aja mau yang mana dia mau gitu. Tapi tanpa tanya harga. Terus akhirnya di akhir bulan baru di forward ke yang bersangkutan bahwasanya
ini rinciannya kemarin yang sudah dipesan selama seminggu atau 2 minggu beserta harganya, sehingga dari deposit dipotong sekian, saldo sisa berapa, atau mungkin jadi minus, katakan seperti itu, sehingga yang bersangkutan pelanggan harus transfer kembali. Itu hukumnya seperti apa? Jadi saat dia mau itu dia nggak tahu harga? Tidak, kebanyakan tidak. Kebanyakan tidak. Karena memang istri saya sebenarnya ketika posting kadang tidak mencantumkan harga, tapi ketika ditanya ada customer yang menanyakan, yang ini berapa, jualnya per apa, per porsi atau mungkin per orang atau berapa orang gitu, baru di forward kembali sama istri saya via WA. Jualnya per porsi isi untuk 4 orang, misalnya harga sekian. Seperti Ini itu. jualan apa? Makanan banyak. Oh, makanan. Baik. Terus yang kedua yang saya ingin tanyakan, ketika kita menggunakan jasa kurir, katakanlah via aplikasi Gojek atau Maxim dan sejenisnya, ketika kita memberikan tips di luar aplikasi kepada driver, itu hukumnya seperti apa? Baik. Sekian, terima kasih. Ada transaksi di masa silam dan mungkin sampai sekarang juga masih ada ya. Ada orang datang ke toko kelontong terus minta gula 2 kilo, kasih 2 kilo, catat 2 kilo gula, tepung sekian, telur 3 kilo, catat telur 3 kilo, minyak sekian kilo. Udah? Tiap hari dia datang cuman minta catetin, sampai akhir pekan di total. Kemarin yang kamu ambil ini harganya, baru harganya disebutkan saat mengisi nota, sebutkan harganya, tagihannya sekian. Praktek seperti ini namanya jual beli istijror, disebut dengan jual beli istijror. Jual beli istijror itu boleh jika harganya diketahui saat pengambilan. Karena harga itu termasuk di antara syarat transaksi yang harus jelas ketika transaksi dilakukan. Sehingga kalau harganya sama penjual atau pembelinya nggak tahu, maka praktek seperti ini masuk kategori jual beli gharar. Oleh karena itu, deposit seperti tadi sah-sah saja, tapi itu dianggap sebagai titipan ya. Titip uang senilai 5 juta, titip uang senilai 3 juta boleh. Namun tidak boleh dianggap sebagai transaksi karena belum ada produk dan dia belum memilih mana yang mau dia beli. Sebatas deposit. Sehingga untuk uangnya solusinya satu, anggap deposit itu sebagai uang titipan. Sudah, hanya itu saja sebagai solusinya. Jadikan sebagai titipan. Berikutnya transaksinya. Saat istri Anda menawarkan produk, maka cantumkan harga. Sehingga ketika dia setuju, itu setuju sudah include dengan nilai yang tertera. Saya setuju mengambil ini untuk harga sekian. Saya setuju mengambil ini untuk harga sekian. Jadinya nggak ada gharar lagi untuk harga. Begitu, Pak? Kalau misalnya belum mencantumkan harga gimana? Kemudian ada orang yang setuju. Kalau belum mencantumkan harga dan yang bersangkutan setuju, maka tunjukkan dulu kepada yang bersangkutan sebelum diproses. Sehingga pesanan Anda seperti ini. Misalnya ayam bakar atau bebek goreng dan seterusnya. Terus dicantumkan di situ. Harganya sekian. Kalau setuju, kami proses. Jadi nunggu persetujuan. Nah, setuju dan tidak itulah akadnya. Setuju dan tidak itu akadnya. Mencantumkan harga produk, awalnya kan mencantumkan produk saja. Terus setelah itu Anda mencantumkan harga, itu penawaran. Saat dia mengatakan, oke, saya setuju, itu akad. Ketika sudah akad, deal, uang tadi boleh diambil. Sehingga titipan tadi bisa digunakan sebagai alat bayar. Wallahu a'lam. Kalau menyambung tadi Ustaz, terkait dana titipan itu apakah boleh digunakan oleh pengusaha? Karena titipan yang tidak boleh, kecuali minta izin kepada pemilik uang. Dana yang Anda titipkan ke saya 5 juta, ini boleh enggak saya pakai dulu? Kalau yang bersangkutan mengizinkan, ya silakan. Tadi kurir Ustaz. Sekarang kurir ya, ngasih tips ke kurir boleh enggak? Tips untuk karyawan yang dia sudah mendapatkan gaji, hukumnya dilarang. Tapi kalau dia bukan karyawan, misalnya dia pihak yang lain, walaupun dibayar oleh perusahaan, tapi dia bukan karyawan perusahaan itu, insya Allah tidak masalah dibayar. Kita kasih tips. Tidak masalah kita kasih tips. Sebagai contoh ya,
Misalnya untuk pekerjaan tertentu, kita minta kepada si A. Nah, si A nggak bisa disubkon ke B. B, tolong kamu kerjakan, saya dapat proyek di tempatnya X. Si A subkon ke B itu sudah ngambil untung. Saat saya akad dengan A, harganya 100 juta. Terus A subkon ke B, B, kamu kerjakan di tempatnya X, harganya 90 juta, mau nggak? Ya sudah mau, saya kerjakan. B yang datang. Nah kita ngasih tips ke B boleh? Boleh, karena B ini bukan karyawannya A. Tapi dia melakukan akad dengan A. Dan yang saya pahami driver Gojek seperti itu. Driver ojol seperti itu. Sehingga insya Allah sah-sah saja memberikan tips dan tambahan kepada para driver ojol. Walhamdulillah. Bapak tadi yang mau bertanya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Danis Ustaz. Pertanyaannya, kami pernah ngobrol sama teman yang dia pedagang Ustaz, dan saya karyawan perusahaan. Kemudian dia mengatakan kalau kami ini pedagang ini tauhidnya lebih tinggi Abu Danis daripada antum yang kerja di perusahaan. Nah, apakah profesi yang halal itu sampai berkaitan dengan tauhid seseorang Ustaz? Itu aja Ustaz, barakallahu fiik. Insyaallah. Mungkin Bapak tunjukkan kaosnya itu ya. Apa itu? Road to Jannah. Hah? Apa Pak? Bikers. Bikers. Apa kaitannya pekerjaan ini lebih tinggi daripada pekerjaan yang lain? Ini lebih bertakwa, ini lebih bertauhid daripada ini. Jaminan itu dari mana? Subhanallah. Nah, terkadang ngeklaim kayak gini berbahaya ya. Saya mau tanya Pak, coba Bapak tentukan mana dari dua profesi ini yang lebih mulia. Yang lebih mulia yang mana? 1, petani, 2, dokter. Lebih mulia mana Pak? Lebih mulia mana? Petani. Kenapa? Petani mogok kelaparan ya. Kalau dokter mogok mati. Mana yang lebih mulia, petani atau dokter? Ya? Iya, sama-sama pekerja. Sama-sama pemilik profesi. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih mulia ya? Petani atau pilot? Lebih mulia mana? Hah? Sama-sama kan? Ini aktivitas dunia, ini aktivitas dunia. Bedanya apa? Oh, sama-sama aktivitasnya dunia. Tapi masyarakat kita kan punya kesan yang berbeda. Pilot itu tentu punya status sosial yang lebih tinggi daripada nelayan. Iya enggak Pak? Dokter punya status sosial yang lebih tinggi daripada perawat. Padahal sama-sama S1. Fakultasnya sama, fakultas kedokteran, ya. Yang satu jurusan kedokteran, yang satu jurusan keperawatan. Ketika lulus, status sosialnya beda. Dan itu sempat jadi bahan pembicaraan dulu waktu kita kuliah ya. Ini sama-sama S1, tapi status sosialnya beda, ini gimana? Mereka kampusnya sama, karena sama satu fakultas kedokteran UGM ya. Sholatnya di musola yang sama, kadang dosennya juga sama, tapi begitu lulus, beda status. Ada apa di sini? Karena masyarakat kita punya anggapan, ada beberapa profesi yang dia punya status sosial. Baik, mana yang lebih mulia? Mana yang lebih tinggi ya derajatnya? Direktur perusahaan, saya sebut aja Direktur Pertamina dengan guru SD. Nah, lebih tinggi mana Pak? Lebih tinggi? Status sosialnya lebih tinggi mana? Direktur lebih tinggi Pak. Tapi kalau kita ditanya, sebenarnya dua-duanya urusan dunia enggak sih? Urusan dunia. Guru ini ngajar urusan dunia. Anggaplah misalnya dia guru fisika atau guru matematika. Yang ini Direktur Pertamina. Sama-sama urusan dunia. Cuman kita punya kesan yang berbeda. Yang ini lebih mulia daripada yang itu. Makanya Allah enggak letakkan kemuliaan ada di situ ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.
Kalau Bapak sebagai karyawan bertakwa bisa Pak? Bisa insya Allah. Pengusaha bertakwa bisa? Bisa. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarul tujar innakumul fujar. Wahai para pedagang, mayoritas kalian itu orang yang suka bohong. At-tujar humul fujar. Para pedagang itu rata-rata tukang maksiat. Loh, mana yang lebih tebal tauhidnya antara pedagang sama karyawan? Dan itu hadis yang menyatakan at-tujar humul fujar. Pedagang itu orang fajir, orang yang suka berbuat maksiat. Maka jangan ngeklaim ya, kalau kegiatan duniawi ini lebih mulia daripada kegiatan duniawi itu. Klaim seperti ini salah dari awal. Karena sama-sama kegiatan dunia. Nah, baik, ada buku banyak. Baginya gimana? Baginya gimana ya? Yang tanya tadi angkat tangan. Baik, saya tanya ulang. Nggak jadi. Pertanyaan Anda apa, jawabannya apa? Itu masih ingat nggak? Masih ingat. Tadi Ustadz ditanya apa? Hukum transaksi di masjid. Jawabannya? Masya Allah. Ulama Hambali. Dapat hadiah. Ada lagi? Iya. Bapak tanya apa, jawabannya apa? Investasi. Bagi hasilnya Flat tadi. flat. Baik, dapat hadiah. Ini Ada apa dengan riba? Masya Allah, ini masih layak nggak dikasihkan hadiah ini? Nah, Bapak dapat ini, Masya Allah. Ini edisi lama ya. Nah, berikutnya, ya Masya Allah, karena tadi sudah sunat dapat hadiah. Alhamdulillah, jazakallah khairan, Masya Allah, barakallah fiik. Ada lagi tadi? Bapak, mana yang lebih bertakwa, lebih bertauhid? Siapa yang lebih bertauhid sejatinya? Bertakwa kepada Allah. Urusan dunia yang lebih bertakwa. Baik, yang lebih bertauhid adalah orang yang lebih bertakwa. Bukan masalah profesinya ada di mana. Nah, Masya Allah. Semoga masih bisa dibuka ya. Ini nggak tahu belinya kapan. KPMI Balikpapan masih nyimpen seperti ini. Jadi untuk ibu-ibu aja nih, ada berapa? Oh iya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Baik. Alhamdulillah. Asar jam 15.50. Nah, masalahnya lanjut pertanyaan. saya flightnya jam berapa? 16.55. 16.55. Berarti kita sampai jam berapa? Hah? 16.20 boarding. Bisa, iya masih. Ya. Check in. Pasti lanjut ya, berarti boleh ditanyakan lagi nih ya. Nah. Baik. Bagaimana hukumnya jika ada persewaan atau villa atau rumah yang menggunakan sistem DP? Kemudian peraturannya, jika penyewa membatalkan DP tersebut hangus, apakah hal tersebut dibolehkan? Tayyib. Insya Allah praktek seperti ini boleh dan itu yang dimaksud dengan jual beli urbun. Walaupun ulama beda pendapat. Sepanjang Anda sudah punya unit yang akan disewakan, sudah punya villa, sudah punya rumah, intinya unit yang akan disewakan sudah ada, sudah sedia, maka boleh saja bagi Anda untuk menjualnya dengan sistem DP tadi ya. Sehingga siapa yang mau booking silakan DP dulu, boleh. Boleh juga nanti DP-nya dibayar setelah dia datang. Boleh dua-duanya. Hotel di Mekah itu rata-rata Masya Allah Pak, hotel Mekah Madinah yang antri kan banyak ya. Sehingga kalau nggak booking lebih awal, itu kemungkinan kecil untuk bisa dapat. Rata-rata orang sampai sana terus langsung nyari kamar, ya belum tentu dapat. Tapi kalau dia booking jauh-jauh hari, pesan sekian kamar, nah itu baru bisa. Dan insya Allah diperbolehkan, jika nggak jadi, kemudian DP-nya hangus. Wallahu a'lam.
Ini ada pertanyaan dari Umahat karena jelas ini menjelaskan. Ustadz mohon dijelaskan mengenai pekerjaan marketing mobil. Semoga Allah berikan hidayah kepada suami saya. Barakallahu fiik Ustadz. Belum hidayah itu gimana? Apa suaminya sedang tersesat? Pekerjaan marketing mobil, semoga Allah berikan hidayah kepada suami saya. Ini berarti suaminya dalam keadaan sedang tidak dapat hidayah. Tapi semoga suaminya ada di sini. Nah, kita nggak tahu gimana proses marketing mobil. Apakah yang dimaksud di sini adalah leasing? Sehingga sang istri melihat ada praktek di mana suaminya banyak melakukan leasing. Atau misalnya, apa lagi kalau marketing mobil itu? Terlalu asuransi dan seterusnya. Jika demikian, maka mungkin suami Anda bisa disarankan, tolong batasi saja dengan transaksi yang tunai. Sehingga Anda tidak bersinggungan dengan leasing. Atau begini, Anda bisa hadirkan leasing yang sesuai syariah. Yang tadi ya, leasing syar'i ya. Tapi dikendalikan dulu. Misalnya, sini leasing ya. Dikasih tahu cara transaksi yang benar. Nanti saya ajari skemanya. Kalau dia mau mengakui itu, alhamdulillah. Kemudian Anda bisa laksanakan sesuai dengan apa yang Anda kendalikan. Dia melaksanakan transaksi sesuai dengan kendali Anda. Insya Allah tidak masalah. Sehingga bisa saja misalnya Anda minta kepada leasing, kamu beli dulu objek dari kami, kemudian nanti setelah itu silahkan kamu jual ke konsumen. Kalau seperti itu insya Allah boleh. Nah. Baik, ini dari Umahat lagi Ustaz. Saya agak cepat bacanya soalnya satu paragraf panjang. Insya Allah. Afwan Ustadz, kalau pasangan suami istri sudah bercerai, mantan suami ngasih nafkah untuk makan dan biaya anak-anaknya, tapi hutang dulu dengan mantan istrinya. Setelah 1 bulan atau 1 bulan lebih baru dibayar. Bolehkah Ustadz apabila belanjanya satu hari habis 100.000 dan dinaikkan menjadi 110.000? Hukumnya halal atau haram lebihnya itu? Karena uang lebihan tersebut juga buat anak-anak yang sifatnya urgent. Contoh seperti anaknya lagi sakit atau biaya sekolah anak yang mendadak. Itu satu. Kedua, terus kalau uang tersebut dipakai buat beli obat, nantinya ditagihkan lagi ke mantan suami tersebut. Boleh atau enggak Ustaz? Ini kayaknya rujuk lebih baik. Karena saya kira interaksi ini enggak sekali kan, berkali-kali ya, dia WA-WA-an dan seterusnya. Kalau menyatu kembali gimana ya? Insya Allah bisa. Amin, amin. Amin. Itu selesai itu jawabannya. Taib. Misalnya Anda tetap bertahan tidak mau kembali bersatu. Sehingga suami istri ini tetap dalam posisi ingin berpisah. Terus bagaimana cara yang tepat? Ada 2 hal yang bisa dilakukan. 1, istri sebagai wakil mantan suaminya. Si wanita ini sebagai wakil mantan suaminya untuk menafkahi anaknya. Atau yang kedua, si wanita ini bisnis dengan mantan suaminya. Kalau yang pertama, maka perlu diceritakan sesuai kondisi real. Belanja 100, Anda lapor 100. Belanja 1000, Anda lapor 1000. Udah? Tapi nanti istri berhak dapat fee. Kami sudah menyediakan pembelanjaan untuk anak-anakmu, saya minta fee sekian. Dijawab sama suaminya, itu juga anakmu. Kan sama-sama anaknya tuh. Nah, tapi kan ini tanggung jawab bapaknya. Baik, bisa seperti itu. Sehingga nanti ada fee untuk mantan istrinya yang dibayar oleh mantan suami. 1 seperti ini. Atau yang kedua pakai sistem bisnis. Jadi bisnis itu istri seolah-olah sebagai penyedia catering untuk anaknya. Dah? Kemudian dia sampaikan penawaran kepada mantan suaminya. Menu hari ini, nah, disebutkan ya. Total biaya sekian. Sudah? Sehingga akadnya akad istisna. Penyediaan makanan dan jasa untuk penyediaan makanan. Total biaya sekian, total biaya sekian. Ya kayak di pondok itu lah Pak. Atau catering ya.
Anda misalnya transaksi dengan catering selama 1 bulan. Saya ikut catering selama 1 bulan, nanti totalan di belakang. Perusahaan catering ini nyuplai terus, makanan, kebutuhan, dan seterusnya, tapi nanti pembayarannya di belakang. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Nah, istrinya sebagai pemilik catering untuk anak-anaknya. Terus ditagihkan ke mantan suaminya. Nah, yang seperti ini boleh ada kelebihan. Nah, setuju nggak kayak gini? Jadi ada 3 pilihan ya. 1 jadi wakil, 2 catering, 3 rujuk. Nah, yang lebih baik yang mana? Kok antum ikut campur? Silakan Pak, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Singkat aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, saya ini jual beli mobil, tapi ada konsumen yang istilahnya membeli dengan cara kredit. Kami tidak terima kredit. Jadi istilahnya saya suruh cari sendiri leasingnya. Hukumnya apa Ustadz? Tapi kita mengetahui bahwa dia menggunakan bank konvensional. Mohon penjelasannya. Jazakallah khair. Dia nyari sendiri leasingnya, terus atau bank, kemudian bank itu bayar tunai sebelum unit dikeluarkan. Jadi bayar tunainya duluan mana? Tunai dulu atau keluar unit dulu? Bersamaan. Oh gitu. Wallahu alam. Jika demikian, insya Allah kita nggak ikut campur. Sehingga saya mau beli mobil Bapak, tapi yang bayari si A, yang bayari si bank. Ya, dibayar oleh bank, kemudian unit kita keluarkan. Nah, yang penting pokoknya saya sudah mendapatkan bayaran, masalah kamu dapat duit dari A, dari B, dari C, terserah kamu. Insya Allah tidak masalah. Kecuali kalau kita mereferensikan. Atau ikut terlibat dalam transaksi utang. Misalnya diminta untuk Bapak nanti tanda tangan ya, nah, tanda tangan itu jadi saksi. Atau mereferensikan, ada orang datang, Pak saya mau beli unit tapi kredit. Nah kalau kredit tolong ke bank sana, kita punya mitra bank. Nah yang kayak gini mereferensikan. Tapi kalau dia sudah bawa sendiri, terus bank itu bayar, kemudian dari situ Bapak keluarkan unit, karena sudah dibayar, kemudian dia berurusan dengan bank dengan sendirinya, insya Allah tidak masalah. Baik, mudahan menjawab. Ini ada pertanyaan lagi. Saya pedagang online rumahan menggunakan e-wallet GoPay ini sebutkannya untuk transaksi kirim paket order customer saat cashless di rumah. Seringkali ada promo tawaran diskon 5%, 10% sehingga ongkir menjadi lebih murah. Dalam hati kecil, ini apa yang dimaksud imbalan dari saldo yang di top up di GoPay, tapi di satu sisi juga lumayan meringankan ongkir customer. Bagaimana hukumnya? Mengingat dengan e-money ini memudahkan saat memberi paket orderan, tidak perlu menyiapkan banyak kas kecil receh-receh untuk ongkir. Syukran. Ya, memang ada banyak sekali keuntungan secara teknis ya ketika kita pembayarannya cashless. Cuman begini, kita mengakui di situ ada perbedaan pendapat di kalangan para asatidzah terkait status diskon yang diberikan karena orang menggunakan e-wallet, baik GoPay, OVO dan yang lainnya. Apakah itu riba atau bukan? Sebagian menilai itu riba dan sebagian menilai itu bukan riba. Kalaupun Anda mengambil pendapat bahwa itu bukan riba, Anda mengatakan atau Anda mengambil pendapat bahwa ini hukumnya boleh, maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau Anda mengambil pendapat bahwa diskon ini riba, ya kita tidak boleh secara sengaja melakukan itu. Berapa sih nilai yang akan kita kumpulkan sementara kita melakukan transaksi riba? Cuma 5% dari 30.000, 5% dari sekian puluh ribu. Sangat kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang Anda dapat. Karena itu tidak perlu kita ngejar uang receh dengan melakukan dosa besar. Itu jika kita mengambil pendapat bahwa status dari diskon ini adalah riba. Nah, kalau misalnya diskon itu diberikan karena promo momentum, misalnya 17 Agustus diskon 17%. Jadi sifatnya promo momentum. Karena promo momentum berarti mau bayar cash maupun pakai e-wallet sama kan? Berarti tidak ada alasan
itu disebabkan karena Anda top up. Tidak ada alasan bahwa diskon itu diberikan karena Anda top up. Sehingga insya Allah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi, apa hukum jual beli saham dari emiten di Bursa Saham Indonesia? Yang kita ketahui permodalan dari emiten-emiten tersebut masih banyak dari bank dan ADART perusahaan tidak menjamin permodalan harus dari sumber yang syar'i. Nah, yang kayak gini yang jadi bahan pertimbangan ya. Makanya beberapa lembaga fikih internasional, mereka ada yang tidak memberikan toleransi. Pokoknya sepanjang perusahaan yang menerbitkan saham, dia punya transaksi riba, baik lending maupun funding, nggak boleh. Karena hakikatnya saat kita beli saham mereka, kita bermusyarakah dengan mereka. Dan saat kita bermusyarakah dengan mereka, berarti kesalahan mereka juga kesalahan kita. Sebab kalau bermusyarakah itu kan berarti bergabung di situ ya. Kalau bergabung di situ, ternyata perusahaan tempat Anda bergabung itu melakukan maksiat, ya Anda ikut dosa. Kecuali kalau Anda sebagai karyawan. Kalau karyawan kan bukan bergabung. Karyawan itu orang yang dipekerjakan. Kalau pembeli saham, beda lagi status dia, saya ikut bergabung sebagai bagian dari perusahaan itu. Sehingga Anda punya aset di situ. Sesuai dengan nilai saham yang Anda beli. Jika dia melakukan maksiat, maka pilihannya ubah maksiat itu atau tinggalkan. Nah ini pertimbangan sebagian ulama yang melarang orang membeli saham dari penerbit yang masih melakukan praktek riba, baik funding maupun lending. Contoh yang funding misalnya dia dapat pendanaan dari bank, yang lending misalnya dia punya deposito di bank, dari situ dia dapat bunganya deposito. Nah yang kayak gini menyebabkan si bank ini atau si perusahaan ini tidak 100% sejalan dengan syariah. Wallahu a'lam. Ada yang ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika ada pembeli bertanya kepada reseller alamat penjual produk tersebut karena ingin membeli langsung ke tokonya, sedangkan ia sudah memesan ke reseller tersebut? Masya Allah, ini ujian bagi reseller. Iya, berani nggak reseller ini nyebutkan alamatnya? Mungkin dia akan keberatan. Kamu beli saja di tempat saya, jangan beli langsung di produsen kan. Kita terkadang ketakutan kehilangan konsumen, ketakutan kehilangan pelanggan, sehingga yang kayak gini kita nggak bakalan mungkin mau menyebutkan. Anda ngambil di mana? Diam saja ditanya. Halo. Anda ngambil di mana? Diam aja, dia nggak respon. Kenapa? Takut kehilangan konsumen. Nah, nanti kalau saya beritahu, dia malah beli di situ. Nggak lagi jadi pelanggan saya. Baik, ceritakan saja. Sanggup nggak kira-kira? Hah? Nggak rela? Berat. Ada satu dialog ya, ini mungkin sudah cukup lama. Awal-awal KPM itu berdiri. Dulu pembicara yang sering diundang itu Pak Fadil Basmalah ya, yang beliau pendiri KPMI. Beliau itu pernah cerita gini, saat beliau bisnis tertentu, itu sampai beliau jelaskan kepada konsumen prosesnya, kemudian detail produknya. Dijelaskan dengan demikian rinci. Sampai ada salah satu peserta workshop itu tanya, apa Anda nggak ketakutan bisnis Anda akan ditiru orang? Kalau semuanya harus diceritakan. Terus kata beliau, semua orang itu punya kesibukan. Sehingga bisa saja ketika saya ceritakan, dia ngerti, tapi belum tentu bisa praktek. Karena mengenai sumber pendapatan, itu bisa dikopi. Tapi rizki nggak bisa dipaste. Iya. Misalnya, coba kamu tiru si A itu loh, si A itu bisnis ini, kamu cari tahu si A itu ambil dari mana, terus gimana dia cara jualannya, dia ngembangkan lewat apa, dipelajari semuanya, ditiru, rezekinya sama enggak? Hah?
Belum tentu. Dan mungkin pasti beda. Karena Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki kepada hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maka enggak jaminan ya, ketika Anda terus terang dan seterusnya, terus Anda sampaikan, saya belinya di sini. Boleh enggak saya beli langsung di situ? Monggo silahkan. Apakah kemudian Anda akan kelaparan? Tidak. Anda kehilangan pelanggan abadi? Tidak. Mungkin akan ada pelanggan yang lain. Rezeki enggak bakalan tertukar. Tapi demikianlah orang itu berat untuk melakukan yang seperti ini. Baik. Singkat aja Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Hakim, ana yaitu supir jasa transportasi atau travel Ustaz. Ana ada kendala yaitu pada saat ana ngantar penumpang, contohnya sini ke Samarinda. Di saat selesai ngantar, penumpang itu di kwitansi itu suruh naikkan harga. Terus ana tawarkan gini, kalau seperti itu Bapak saya kasih kwitansi kosong. Itu yang pertama Ustaz. Nanti itu seperti apa penjelasan Ustaz. Yang kedua, ada teman kerja di perusahaan, ada perjalanan dinas, tapi kwitansinya minta ke ana, padahal teman ana itu tidak naik mobil ana gitu. Tolong nasihatnya Ustaz. Masya Allah. Baik. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam maksiat. Ketika Bapak ngasih kwitansi kosong, nanti konsekuensinya apa itu, Pak? Wah, dia bisa ngisi sesuka dia. Di markup dengan nilai yang besar dan seterusnya. Maka jangan berikan ruang bagi orang untuk berdusta atau berbuat maksiat, apalagi ingin korupsi. Misalnya dia orang perusahaan ya, dan nanti dengan kwitansi itu akan ditagihkan ke perusahaan. Kan seharusnya sesuai dengan harga real. Berapa biaya taksi yang Bapak keluarkan atau yang harus Bapak tagihkan ke konsumen, itu yang dicantumkan. Sehingga misalnya, Pak, tolong isi kwitansi dengan nilai sekian. Bapak langsung isi sesuai dengan nilai real, tidak sesuai dengan permintaan dia. Udah, kasihkan ke dia. Mungkin akan sedikit tegang, Mas, saya minta tolong dilebihkan. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa berdusta. Sampaikan aja, saya mohon maaf, saya nggak mau berdusta. Ya, kalau Bapak mau silahkan dibayar sekian. Jadi Bapak terima sesuai dengan nilai yang pakai argo nggak? Atau apa? Konvensional, berarti deal-dealan di awal. Ya sesuai dengan deal yang di awal. Misalnya 200.000, Anda tulis 200.000. Pak, ini kwitansinya. Pak, saya minta tulis 300. Saya nggak mau berdusta, Mas. Kalau saya tulis 300, tolong bayar 300. Sana mau nggak bayar lebih mahal? Di atas nilai yang tadi disepakati. Jadi Bapak tidak perlu memberikan layanan yang seperti itu untuk deal-dealan di awal. Bahkan bila perlu Pak, mungkin Bapak bisa terbitkan kwitansi di awal. Deal berapa? 200. Tulis 200, Mas ini kwitansinya, tolong dibayar. Kalau iya, saya antar, kalau enggak, silakan cari yang lain. Memberi batasan bagi mereka yang ingin berbuat maksiat dengan cara-cara seperti ini. Kemudian yang kedua, apa tadi? Sudah dijawab pertama tadi, tidak tolong menolong. Perjalanan dinas orang lain, tapi yang menerbitkan kwitansi Bapak, padahal beliau tidak naik beneran taksi Bapak. Ya, dia diminta naik dulu taksi Bapak, muter-muter balik papan. Nah, terbit nilai sekian, nah itu mungkin bisa. Baik, ini karena waktunya sudah 5 menit lagi, ini pertanyaan terakhir. Sudah 5 menit lagi? Iya, menjelang 5 menit waktu asar, jadi kita batasi, masih banyak pertanyaannya sebetulnya, tapi terakhir ini kayaknya bapak-bapak yang bertanya Ustaz. Terlihat dari pertanyaannya, mungkin sebagai pertanyaan penutup nih, saudara-saudara. Bagaimana Ustadz kalau ada istri tidak mau pulang, dia nginap di tempat usahanya sendiri, tapi masih status istri. Apakah suami boleh berpoligami lagi? Kalau istri setuju atau tidak, bagaimana Ustadz solusinya bagi suami? Masya Allah. Saya itu kalau ditanya seperti ini, saya merasa belum cukup umur. Nanti mungkin ditanya ke Ustadz Ahmad yang di belakang. Masya Allah. Selamat datang Ustadz Ahmad, ahlan wa sahlan. Jadi, ya status istri ini sebagai istri yang nusyuz ya. Dia telah melakukan pelanggaran,
di mana dia telah melakukan nusyuz. Anda ikuti saja tahapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'idhuhunna, berikan nasihat, kasih tahu, kamu enggak boleh kayak gini, ini dosa besar. Sampai kemudian ketika suaminya di malam itu tidur sendirian tanpa istri dan dalam kondisi emosi itu suami, maka sang istri dilaknat oleh siapa, Pak? Malaikat. Sampai subuh. Kasih tahu, ini loh ada hadisnya kayak gini. Kamu bisa dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Mau enggak tidur dalam kondisi dilaknat oleh malaikat? Kemudian Anda juga bisa sampaikan misalnya ancaman-ancaman bagi istri yang nusyuz. Kemudian yang kedua, ketika istri tetap bangkang, berikutnya apa? Hah? Nah, ini sudah pisah ranjang ya, Pak. Dalam posisi ketika sudah nggak bisa lagi dinasihati, pisah ranjang sudah nggak mempan, bahkan dia lebih berkeinginan untuk pisah ranjang, berarti tinggal pilihan terakhir dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Tetap nggak mempan. Pilihannya Bapak mau bertahan atau pisah. Saya mau bertahan Pak Ustadz. Kalau bertahan, baik, silahkan dibicarakan baik-baik. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Anda bisa sampaikan kepada keluarga istri kondisi putri Anda seperti ini. Dan ini tentu saja tidak benar ya. Karena dia lebih senang dengan usahanya daripada suaminya. Nah, dari situ hasil rembukan itulah yang nanti akan menentukan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma." Kalau memang utusan dari masing-masing keluarga, dari pihak suami, dari pihak istri, berembuk, mereka punya niat baik untuk islah, memperbaiki, Allah akan kasih taufik di antara keduanya. Sehingga Allah akan berikan solusi yang terbaik. Salah satu di antara ayat yang memberikan jaminan orang akan dapat taufik dari Allah adalah ketika orang itu mengislah orang lain dengan niat yang baik, dengan semangat yang tulus, semangat yang positif. Insya Allah Allah akan kasih taufik. Ya semoga itu jadi solusi ya. Dan kalau memang ternyata istri tidak berkehendak, tetap ingin pisah ya, berarti memang Anda tidak dikehendaki jadi suaminya. Anda tidak dikehendaki jadi suaminya itu sama dengan apa? Dia berharap pisah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ada penutup Ustaz, karena waktunya sudah cukup. Penutup. Adzan jam berapa? Harusnya 15.50. 5 menit lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.